Halo, nama saya Kazai Matsuyama. Saya baru saja eh, melihat dari official iNews perkara sidang perdana banding Nadiem Makarim tanggal 5 Agustus 2026. Jadi sebenarnya ini adalah evaluasi keabsahan putusan pengadilan dan permintaan pemeriksaan ulang saksi dalam banding. Jadi partisipannya adalah advokat terdakwa Nadiem Makarim sebagai pemohon banding dan jaksa penuntut umum Roy Riyadi. Jadi kalau menurut keyakinan saya dalam sidang kali ini, saya punya keyakinan bahwa Nadiem Makarim itu adalah pemenangnya. Dan tingkat kepercayaan diri bahwa Nadiem Makarim adalah pemenang dari pengadilan ini, saya bisa kasih skor buat Nadiem 90 dan buat jaksa penuntut umum skornya 85. Jadi overview dari debat ini, permintaan banding diajukan oleh tim kuasa hukum terdakwa dengan fokus utama pada cacat hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang diduga dipengaruhi oleh intimidasi dan intervensi terhadap hakim. Advokat terdakwa berargumen bahwa terdapat lubang-lubang hukum signifikan seperti adanya uang pengganti tanpa unsur memperkaya diri sendiri, serta ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum majelis hakim dengan fakta persidangan. Penuntut umum membela putusan tingkat pertama dan menegaskan bahwa semua bukti dan keterangan saksi telah dipertimbangkan secara menyeluruh dalam proses persidangan dan dituangkan dalam putusan maupun tuntutan. Jaksa penuntut umum menyanggah permintaan pemeriksaan ulang saksi, menyatakan bahwa informasi yang diminta sudah tercakup dalam berkas perkara yang diajukan. Debat berpusat pada validitas fakta-fakta hukum yang disajikan oleh pihak terdakwa versus pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim tingkat pertama. Advokat terdakwa berhasil menyoroti inkonsistensi antara putusan dan fakta persidangan, terutama mengenai kerugian negara dan mekanisme pemulihan kerugian. Sementara JPU berupaya menunjukkan bahwa proses pemeriksaan sesuai prosedur dan semua bukti telah dipertimbangkan. Jadi kalau seandainya saya harus memberikan putusan akhir dalam persidangan ini, pertama saya akan mengumumkan bahwa advokat terdakwa Nadiem Makarim sebagai pemenangnya. Kenapa? Kenapa terdakwa menang dalam persidangan ini? Jadi advokat terdakwa berhasil membangun argumen yang kuat berdasarkan analisis dalam terhadap inkonsistensi antara putusan pengadilan dengan fakta persidangan, khususnya terkait aspek kerugian negara dan prosedur pembuktian. Keberhasilan utama terletak pada penekanan bahwa berkas perkara yang diserahkan tidak mencerminkan seluruh fakta persidangan secara utuh, sehingga membenarkan urgensi untuk memeriksa kembali saksi-saksi tertentu. Kemudian argumen putusan bersalah mengandung cacat hukum substansif. Misalnya, uang pengganti tanpa unsur memperkaya diri sendiri. Terdapat kegagalan jaksa penuntut umum dalam melampirkan alat bukti esensial, laporan audit BPKP, ke dalam berkas perkara tingkat pertama. Fakta persidangan yang disembunyikan atau tidak dicantumkan dalam berita acara sidang,
seperti keterangan saksi mengenai mekanisme pemulihan kerugian negara, menyebabkan putusan menjadi keliru. Mengapa penuntut umum tidak menang? Jadi, meskipun jaksa penuntut umum berhasil membela proses pemeriksaan yang telah dilakukan dan menunjukkan bahwa semua bukti sudah dipertimbangkan, argumen mereka gagal membantah klaim bahwa terdakwa mengenai ketidaklengkapan berkas perkara. Respons jaksa penuntut umum cenderung bersifat defensif terhadap prosedur daripada memberikan klarifikasi substansial atas inkonsistensi fakta yang dituduhkan oleh advokat banding. Jadi, turning point dari keputusan ini menggunakan konsep obstruction of justice, perintangan keadilan berdasarkan KUHP baru untuk menyoroti potensi saksi pidana bagi jaksa penuntut umum jika fakta disembunyikan. Meminta majelis hakim tingkat banding untuk melakukan pemeriksaan ulang saksi dan ahli secara langsung. Mengubah fokus dari pembelaan putusan menjadi verifikasi fakta. Kemudian kesimpulan dari ini menurut saya advokat terdakwa menyajikan memori banding yang sangat terstruktur dengan mengutip dialog persidangan dan data-data hukum untuk menyoroti kelemahan fundamental dalam proses peradilan tingkat pertama. Mereka secara efektif menggunakan temuan insights untuk menunjukkan bahwa fakta krusial tidak disampaikan kepada majelis banding, sehingga membenarkan permintaan pemeriksaan ulang saksi. Meskipun jaksa penuntut umum mempertahankan integritas proses yang telah dilakukan, argumen mereka kurang mampu mengatasi keraguan yang ditimbulkan oleh kesenjangan antara putusan dan bukti yang disajikan di tingkat banding. Oleh karena itu, advokat terdakwa dinilai lebih efektif dalam meyakinkan majelis banding mengenai perlunya koreksi kebenaran material. Kemudian ada beberapa highlight dari persidangan ini. Highlight pertama adalah cacat hukum putusan. Advokat terdakwa menyampaikan, keputusan bersalah mengandung cacat hukum. Misalnya, uang pengganti tanpa unsur memperkaya diri. Kemudian, penuntut umum membalas dengan semua bukti telah dipertimbangkan dan dituangkan dalam putusan atau tuntutan. Kalau menurut keyakinan saya, advokat terdakwa berhasil mengidentifikasi kelemahan substansif dalam vonis yang tidak didukung oleh unsur pidana yang seharusnya memberikan dasar hukum yang kuat untuk koreksi. Penuntut umum gagal membuktikan bahwa putusan tersebut bebas dari cacat hukum. Kemudian highlight kedua mengenai kerugian negara dan bukti audit. Kerugian negara tidak nyata. Ini disampaikan oleh advokat terdakwa. Audit BPKP sebelumnya menyebut tidak ada kerugian dan fakta mekanisme pemulihan kerugian tidak tercermin dalam berkas. Penuntut umum mempunyai argumen pertimbangan majelis hakim sudah membahas SPTJM dan menyatakan bahwa kerugian negara tetap tidak terpulihkan karena tidak ada permintaan resmi pengembalian selisih harga. Kalau menurut keyakinan saya, advokat terdakwa berhasil menantang kesimpulan majelis hakim mengenai kerugian negara
dengan menyajikan bukti yang kontradiktif laporan BPKP menunjukkan adanya diskrepansi antara pertimbangan hukum dan realitas faktual. Jadi kalau menurut saya yang menang dalam argumen ini adalah advokat terdakwa Nadiem Makarim. Kemudian highlight ketiga, ketidaklengkapan berkas perkara. Advokat terdakwa menyatakan fakta persidangan penting tidak disampaikan kepada majelis banding, misalnya keterangan saksi mengenai mekanisme pemulihan kerugian negara. Kemudian jaksa penuntut umum memberikan argumen semua keterangan telah dituangkan dalam putusan dan pertimbangan hukum tingkat pertama. Kalau menurut keyakinan saya, ini adalah prosedural yang paling kuat bagi advokat terdakwa. Argumen ini menargetkan inti dari dasar banding bahwa berkas perkara tidak utuh, sehingga majelis banding berpotensi keliru. Dan menurut saya, dalam argumen ketidaklengkapan berkas perkara, pemenangnya adalah advokat terdakwa Nadiem Makarim. Kemudian highlight keempat, potensi obstruction of justice, perintangan keadilan. Advokat terdakwa menyatakan bahwa jika JPU sengaja menyembunyikan fakta, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 278 KUHP baru. Kemudian penuntut umum berargumen, saya tidak ada bukti baru atau fakta baru yang menguatkan klaim tersebut. Kami masih optimis bahwa mereka lemah. Kalau menurut keyakinan saya, advokat terdakwa menggunakan kerangka hukum baru untuk meningkatkan tekanan. Meskipun jaksa penuntut umum berhasil menepisnya dengan menyatakan kurangnya bukti, ini menunjukkan keahlian dalam memanfaatkan perubahan regulasi. Jadi dalam argumen tentang potensi obstruction of justice, perintangan keadilan, ini dimenangkan oleh advokat terdakwa Nadiem Makarim. Kemudian argumen utama yang saya amati dari sini, argumen pertama, validitas fakta persidangan yang tidak lengkap. Advokat terdakwa menyatakan berkas perkara tidak lengkap dan tidak mencerminkan fakta persidangan yang sesungguhnya, sehingga majelis hakim tingkat banding berpotensi keliru. Kemudian penuntut umum menyampaikan semua keterangan telah dipertimbangkan dan dituangkan dalam putusan atau tuntutan. Permintaan pemeriksaan ulang adalah redundan. Kalau menurut keyakinan saya, advokat terdakwa secara efektif menggeser fokus dari substansi kasus ke masalah prosedural kelengkapan berkas, yang merupakan dasar utama permohonan banding. Ini adalah argumen strategis yang sangat kuat. Jadi, kalau menurut saya, di sini yang memenangkan argumen adalah advokat terdakwa Nadiem Makarim. Kemudian argumen utama kedua, kerugian negara tidak nyata dan konflik kepentingan tidak ada. Jadi, advokat terdakwa menyampaikan tidak ada kerugian negara, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak ada persekongkolan. Putusan didasarkan pada narasi, bukan fakta. Kemudian penuntut umum
berargumen, Majelis Hakim telah mempertimbangkan SPTJM dan menegaskan bahwa kerugian negara tetap tidak terpulihkan. Kalau menurut keyakinan saya, advokat terdakwa berhasil membedah narasi yang digunakan dalam putusan dan menantang dasar perhitungan kerugian negara, menunjukkan keahlian dalam akuntansi forensik. Jadi dalam argumen ini menurut saya yang menang adalah advokat terdakwa, Nadiem Makarim. Kemudian yang saya amati dari sini juga menanggapi klaim jaksa penuntut umum tentang kelengkapan bukti. Jadi klaim originalnya, penuntut umum menyatakan semua bukti sudah dipertimbangkan dan dituangkan dalam putusan. Kemudian menggunakan temuan untuk menunjukkan bahwa fakta krusial tidak disampaikan kepada majelis banding, sehingga membenarkan urgensi pemeriksaan ulang saksi. Kalau menurut saya, rebuttal ini sangat efektif karena mengubah fokus argumen dari apakah bukti sudah ada menjadi apakah bukti yang relevan telah disajikan secara utuh. Sebuah pertentangan logis yang sulit dibantah oleh jaksa penuntut umum. Jadi menurut saya pemenangnya adalah advokat terdakwa, Nadiem Makarim. Kemudian yang kedua, menanggapi klaim jaksa penuntut umum tentang perintangan keadilan. Jadi klaim originalnya seperti ini. Penuntut umum menyatakan tidak ada bukti baru untuk menguatkan klaim perintangan keadilan. Kemudian menggunakan kerangka hukum KUHP baru pasal 278 untuk menunjukkan potensi sanksi pidana bagi jaksa penuntut umum jika terjadi penyembunyian fakta yang disengaja. Kalau menurut keyakinan saya, rebuttal ini meningkatkan taruhan secara signifikan dengan mengaitkan masalah prosedural dengan konsekuensi hukum yang serius, meskipun jaksa penuntut umum meresponsnya dengan menyatakan lemah. Kalau menurut saya, pemenang dari argumen mengenai menanggapi klaim jaksa penuntut umum tentang perintangan keadilan, pemenangnya ya advokat terdakwa Nadiem Makarim. Kemudian mengenai logical fallacies, pembicaranya advokat terdakwa, dia mempunyai statement, fakta persidangan penting tidak disampaikan kepada majelis banding. Kalau menurut keyakinan saya, meskipun ini adalah klaim prosedural, penggunaan argumen ini berfungsi sebagai appeal to process, mengasumsikan bahwa jika prosedur tidak diikuti secara sempurna, maka hasil akhirnya pasti salah. Kemudian fallacy kedua, speakernya adalah penuntut umum. Dia punya statement, semua keterangan saksi sudah dituangkan dalam putusan dan pertimbangan hukum tingkat pertama. Kalau menurut keyakinan saya, ini adalah bentuk argumen dari authority atau klaim otoritas mengandalkan validitas dokumen resmi sebagai pembelaan mutlak tanpa membantah substansi faktual yang dipertanyakan oleh banding. Kemudian ada beberapa kontradiksi yang saya observasi dari persidangan ini. Kontradiksi pertama, pembicaranya adalah
advokat terdakwa, statement awalnya, putusan tingkat pertama bermasalah karena adanya penyembunyian fakta. Kemudian statement selanjutnya, permintaan pemeriksaan ulang saksi diperlukan untuk menggali kebenaran material secara utuh. Kalau menurut keyakinan saya, tidak ada kontradiksi, melainkan pengembangan logis dari premis awal masalah menuju solusi tindakan. Ini menunjukkan koherensi dalam strategi banding. Kemudian kontradiksi yang kedua, pembicaranya adalah jaksa penuntut umum. Statement awalnya, semua bukti sudah dipertimbangkan secara menyeluruh. Kemudian statement berikutnya, tidak ada bukti baru atau fakta baru yang menguatkan klaim perintangan keadilan. Kalau menurut keyakinan saya, ini adalah kontradiksi minor dalam tingkat kepastian. Jaksa penuntut umum awalnya menyangkal adanya masalah, namun kemudian mengakui bahwa argumen banding memiliki dasar yang kuat. Melalui konfirmasi Komisi Yudisial menunjukkan perubahan posisi dari skeptis menjadi mengakui validitas klaim awal. Kemudian adalah beberapa klaim yang tidak disupport. Pembicaranya advokat terdakwa mengklaim bahwa penuntut umum sengaja menyembunyikan fakta persidangan agar majelis banding sepaham dengan putusan tingkat pertama yang dapat dikenakan sanksi pidana pasal 278 KUHP. Kalau menurut keyakinan saya, klaim ini adalah tuduhan serius mengenai niat jahat, mens rea. Dan meskipun didukung oleh konteks prosedural, klaim bahwa jaksa penuntut umum sengaja menyembunyikan fakta memerlukan pembuktian yang lebih mendalam di luar dokumen banding. Dan menurut saya ini bukti yang memiliki kualitas sedang. Kemudian klaim kedua yang tidak didukung, pembicaranya adalah advokat terdakwa, Adi Makarim, mengklaim bahwa tidak ada kerugian negara atau unsur korupsi secara faktual. Kalau menurut keyakinan saya, meskipun didukung oleh klaim bahwa audit BPKP tidak menemukan kerugian, penegasan ini tetap merupakan argumen yang memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut untuk dibuktikan di tingkat banding. Kemudian challenge yang tidak terjawab. Jadi tantangan oleh advokat terdakwa, beberapa hal yang saya amati dari sini. Ini yang pertama, mengapa majelis hakim tingkat banding harus memeriksa kembali saksi atau ahli? Jadi responsnya, keputusan didasarkan pada pasal 290 KUHP 2025 yang memungkinkan pemeriksaan ulang jika berkas tidak mencerminkan fakta persidangan. Kalau menurut saya, jawaban ini bersifat prosedural dalam hukum formal, bukan substansial. Ini adalah respons yang memadai dalam konteks banding. Meskipun tetapi belum memberikan bukti faktual baru untuk meyakinkan majelis hakim secara emosional atau empiris. Yang pertama. Ini yang kedua, tantangan dari yang diberikan oleh penuntut hukum sebagai advokat terdakwa. Jadi penuntut umum itu menyatakan
bukti-bukti sudah ada di putusan tingkat pertama. Kemudian mendapatkan respons menggunakan data untuk menunjukkan adanya fakta penting yang tidak disampaikan kepada majelis banding. Kalau menurut saya, ini adalah respons balik yang cerdas, mengubah perdebatan dari adanya bukti menjadi kelengkapan penyajian bukti yang berhasil mengulangi klaim jaksa penuntut umum secara efektif. Jadi di tantangan ini menurut saya yang mempunyai advantage adalah advokat terdakwa Nadiem Makarim. Kemudian masalah konsesi, yang saya amati dari konsesi pembicaranya adalah penuntut umum. Jadi dia memberikan poin, semua keterangan saksi sudah dipertimbangkan dan dituangkan dalam putusan atau tuntutan. Kalau menurut saya, konsesi ini adalah pengakuan prosedural yang memperkuat kredibilitas jaksa penuntut umum, namun tidak melemahkan posisi banding secara keseluruhan, karena fokus perdebatan tetap pada bagaimana bukti tersebut disajikan, kelengkapan, bukan keberadaan bukti itu sendiri. Ini memberikan impact positif. Kemudian, sesi kedua, bicaranya adalah majelis hakim. Ini dia memberikan poin bahwa dokumen SPTJM sudah dibahas dan tidak menghapuskan kerugian negara. Kalau menurut saya, pengakuan majelis hakim ini memperkuat argumen advokat terdakwa bahwa isu tersebut telah disinggung, namun tetap membuka peluang bagi advokat untuk menuntut pemeriksaan ulang detail mekanisme pemulihan kerugian. Kemudian momentum shift yang saya amati dari persidangan ini. Jadi turning point, penekanan dan fakta yang tidak disampaikan kepada majelis banding. Kalau menurut saya, diskusi bergeser secara signifikan karena prosedural, kelengkapan berkas, memberikan momentum kuat kepada advokat terdakwa karena berhasil menunjukkan kelemahan struktural dalam proses banding. Alasannya, mengubah fokus dari substansi kasus menjadi validitas prosedur banding. Momentum shift yang kedua, jadi turning point-nya pada pasal 278 KUHP baru, obstruction of justice. Kalau menurut saya, pengenalan kerangka hukum pidana yang lebih berat memberikan momentum tambahan pada advokat terdakwa, menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya sengketa yudisial, tetapi juga potensi pelanggaran hukum pidana. Alasannya, peningkatan resiko hukum bagi pihak penuntut umum. Kemudian, argumen selanjutnya, argumen pertama mengenai kegagalan penyajian fakta persidangan yang utuh. Advokat terdakwa menyatakan berkas perkara tidak lengkap karena fakta-fakta krusial seperti keterangan saksi mengenai mekanisme pemulihan kerugian negara disembunyikan dari majelis banding. Kalau menurut keyakinan saya, ini adalah argumen inti yang paling kuat. Menargetkan kelemahan fundamental dalam proses transfer berkas antar tingkatan pengadilan. Argumen ini secara langsung membenarkan permohonan pemeriksaan ulang. Jadi, ini memiliki kekuatan yang cukup tinggi dan memberikan advantage kepada advokat terdakwa Nadiem Makarim. Kemudian argumen yang kedua, inkonsistensi antara pertimbangan hukum dan fakta material.
Advokat terdakwa menyatakan putusan didasarkan pada narasi, bukan fakta yang sebenarnya. Terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum majelis hakim dengan realitas faktual, misalnya kerugian negara. Kalau menurut keyakinan saya, advokat terdakwa berhasil menunjukkan bahwa meskipun secara formal putusan sudah dibuat, substansi hukumnya tidak selaras dengan bukti empiris dan laporan audit. Ini memiliki kekuatan yang cukup tinggi, dan ini memberikan advantage kepada advokat terdakwa Nadiem Makarim. Saya rasa itu saja yang saya amati dari pengadilan yang sudah diupload oleh official iNews, breaking news, sidang perdana banding Nadiem Makarim, tanggal 5 Agustus 2026. Jadi intinya dari pengadilan ini adalah saya punya keyakinan bahwa Nadiem Makarim sebagai pemohon banding, menurut saya dia adalah pemenang dari pengadilan ini.